Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabar? Semoga yang ada di rumah sehat selalu dan baik-baik saja. Di tengah kesibukan Anda hari ini, Ayusita hadir untuk menemani Anda di Expo spesial karena hari ini juga hari yang spesial dan istimewa juga. Dan kita juga berada di rumah dinas Wali Kota Kota Pekalongan. Luar biasa ya. Ini adalah Expo yang paling mantap lah untuk episode kali ini. Yes. Melansir dari situs Kemendikbud, batik adalah warisan dunia dari negara kita Indonesia, serta menjadi ciri khas Indonesia, khususnya di wilayah Jawa. Batik dinilai sebagai identitas bangsa Indonesia dan menjadi bagian seseorang di Indonesia sejak lahir hingga meninggal. Berbicara batik nih pemirsa, tentunya sangat berkaitan dengan Kota Pekalongan. Selain dijuluki sebagai Kota Batik, Kota Pekalongan kerap mengadakan perayaan atau event untuk menyambut Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2022. Lalu seperti apa event dan yang akan berjalan serta bagaimana pemerintah kota meneropong perkembangan batik saat ini di Kota Pekalongan? Sudah hadir bersama saya ada Bapak Haji Ahmad Afsan Arslan Junaid SE selaku Wali Kota Pekalongan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Dan semua pemirsa. Iya, terima kasih Pak sudah diberikan ruang untuk tempat di sini untuk berdiskusi sama-sama dengan Pak Aaf ya. Iya. Baik, bagaimana Pak hari ini kabarnya? Alhamdulillah, harus sehat, harus semangat. Harus sehat dan semangat harus ya sehat, Pak. Harus semangat. Luar biasa. Saya lihat dari pagi sampai detik ini padat sekali seperti itu Pak. Oke baik, karena biar apa ya kita enak ngobrolnya, saya punya challenge nih untuk Pak. Oh siap, langsung challenge ya? Iya, jadi ini adalah salah satu challenge yang sudah saya siapkan satu malam ya, melebihi Roro Jonggrang. Karena challenge ini saya searching berbagai kesukaan dan hobi Bapak, tapi di sini akan saya bandingkan dan Bapak harus menjawab dengan cepat. Seperti itu. Siap ya Pak ya? Insya Allah siap. Nggak perlu deg-degan karena ini gampang banget, serius gampang banget. Oke Pak, challenge-nya ini adalah sebuah pertanyaan, nanti Pak Aap menjawab dengan cepat seperti itu ya. Oke. Oke baik, salah kostum tapi mandi atau sesuai kostum tapi tidak mandi? Salah kostum tapi mandi dong. Oke baik, pakai batik atau pakai jersey? Pakai batik. Pakai batik. Batik tulis atau batik cap? Lebih familiar cap. Oke baik, sungai tercemar tapi usaha batik lancar atau sungai bersih tapi usaha batik lesu? Sungai bersih, usaha batik lancar. Maunya itu ya, tapi ya sekarang situasi dan kondisinya belum seperti itu. Tapi apapun kita harus berusaha lah untuk ya limbah supaya seminimal mungkin. Berarti jawabannya? Jawaban yang susah kalau ini. Kalau disuruh milih sih ya itu tadi, sungai baik. bersih, usaha batik lancar. Oke, luar biasa. Kampung Batik Pesindon atau Kampung Batik Kauman? Oh, jelas Pesindon dong. Oke, Pesindon ya, warga Pesindon. Pesindon. Baik Pak, luar biasa. Batik motif Mega Mendung atau batik motif Jelamprang? Jelamprang pastinya. Jelamprang. Lebih milih mana? Mencicipi festival kuliner atau melihat batik street fashion? Ya, kita kuliner kayaknya ya. Kuliner. Saya penggemar kuliner juga. Okay. Cuman batik ya makan dulu, kalau nggak lihat batik kan bisa. Lemes juga. Baik, bisa ke situ ya Pak ya. Oke, miso buwali atau kopi tahlil? Oh, miso buwali. Oh. Istimewa. Solo atau Jogja Pak? Jogja. Karena Jogja kota kedua saya, karena saya pernah hampir 5 tahun tinggal di Jogja untuk kuliah di sana. Oke baik, luar biasa. Sepak bola atau bulu tangkis? Kalau saya sebetulnya lebih hobi dua-duanya ya, tapi kalau suruh milih sepak bola lah. Sepak bola, baik. Nah ini pertanyaan yang sangat mengendarai motor gede bareng Bu Wali atau main sepak bola bareng anak-anak? Mungkin Ayo, Pak, dijawab main ya. sepak bola bareng anak-anak. Cuman kalau
Bu Wali itu nggak suka motor gede, motornya gitu. yang umum-umum aja. Oke, saya ganti deh. Mengendarai motor bareng Bu Wali atau main sepak bola bareng anak-anak? Tergantung momennya nih sebetulnya ya. Cuman ya kalau dari sama anak-anak lah, main bola sama anak-anak. Sebab waktu kita sekarang sama anak-anak itu masih kurang banget ya. Dengan Bu Wali pun sebetulnya kurang, tapi kan intensitas ketemu karena kerjaan ini lebih sering. Tapi kalau anak-anak ini biasanya kan kalau sekarang anak-anak juga sekolah sampai sore, ya jadi intensitas kebersamaan dengan anak-anak ini kurang lah. Banyak protes juga dari anak-anak. Oh iya Pak, nanti kita berbicara secara dalam ya. Siap. Baik, wisata kuliner atau outbound? Kuliner pastinya. Kuliner. Lebih baik ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone? Ketinggalan dompet. Ketinggalan dompet. Sekarang ya, kalau ditanya mungkin tahun 2000 ketinggalan ketinggalan dompet. Cuman kalau sekarang, ketinggalan handphone ya, ketinggalan handphone. Sekarang pun saya sudah jarang banget bawa dompet. Paling gitu. KTP sama ATM aja disakuin udah. Jarang banget sekarang bawa dompet. Tuh Pak Wali aja jarang banget bawa dompet pemirsa. Oke, baik. Miss, mana lagi ya Pak? Ternyata habis Pak. Oh, satu lagi Pak. Miso Bu Wali atau Cafe Sugesti? Miso Bu Wali tentunya. Tentu ya. Seger. Oke, baik. Satu lagi, keroncong atau lagu pop Indonesia? Kalau saya sekarang lebih menikmati lagu pop ya, karena keroncong ini jarang kita dengarkan. Tetapi saya kemarin pada waktu di Gorjetayu itu PAF ya. PAF itu ternyata anak-anak muda banyak yang main keroncong juga. Nah ini ayo kita tumbuhkan lagi supaya ya ternyata enak kok ya, enak didengarkan. Lagu-lagu semuanya juga intinya bisa dikeroncongkan. Iya, benar. Ya kita ajak generasi muda supaya ya itu tadi kalau dikasih pilihan. Tentunya sekarang lebih familiar lagu pop, ya pasti milihnya lagu pop. Tapi kalau keroncong ini kita familiarkan juga, lebih sering didengarkan juga, tentunya bisa ke keroncong akhirnya nanti. Oke, berarti Pak Wali suka juga dengan keroncong? Iya, pokoknya apapun yang menghibur, yang positif ya, apalagi mengangkat budaya asli dari Indonesia, semacam keroncong, gamelan, dan sebagainya. Yes, luar biasa. Itu tadi ya, challenge. Sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan tentang Hari Batik ini Pak, kita akan ngobrol batik nasional dengan asyik gitu ya di Expo spesial kali ini. Oke, Pak Wali, berbicara mengenai batik, Pak Wali juga pernah dengar sepenggal lirik lagu dari Slank. Oh iya. Ya kan? Kota batik di Pekalongan. Hei. Bukan Jogja. Bukan Solo. Nah, bahkan band aja menanggapi bahwa kota batik itu adalah kota Pekalongan. Nah, menurut Pak Wali, melihat itu seperti apa? Ya, yang pertama kota Pekalongan ini sudah ada beberapa keuntungan ya, dalam tanda kutip keuntungan. Memang kota Pekalongan ini adalah sebutannya memang kota batik dengan artinya itu ya, bersih, indah, rapi dan sebagainya. Terus Pekalongan juga sudah dinobatkan sebagai the world city of batik. Yes, dan yang lebih menguatkan lagi ini adalah lagu Slank itu tadi, band legendaris yang mungkin fansnya itu jutaan di seluruh Indonesia. Lagu itu jadi semakin menguatkan brand Pekalongan sebagai kota batik. Kalau saya berkunjung ke luar kota, terus ke luar provinsi, saya nyebut dari kota Pekalongan, pasti mereka batik ya, batiknya keren-keren dan sebagainya. Jadi bagaimana kita mempertahankan itu, tetapi ya itu tadi, meraih itu lebih mudah daripada mempertahankan. Nah, jadi semuanya sudah kita raih nih untuk kota Pekalongan, tinggal bagaimana cara kita mempertahankannya itu lebih sulit tantangannya, tetapi ya kita harus bekerja ekstra terus. Dan bersama-sama juga dengan pengusaha batik, pecinta batik, asosiasi batik, semuanya dengan kementerian, pemerintah, semuanya harus support. Oke, baik. Luar biasa Pak. Nah, Pekalongan ini kan merupakan kota batik ya Pak ya? Iya. Nah, bagaimana Bapak memaknai Hari Batik Nasional kemarin, tanggal 2 Oktober, kemudian bagaimana Bapak melihat perkembangan batik di kota Pekalongan?
Kalau kita memaknai Hari Batik ini sebetulnya harus dirayakan dalam tanda kutip ya dengan semacam kegiatan maupun event-event yang mengena ya. Mengena itu dalam arti event itu nanti konsepnya juga luar biasa, jadi tidak mudah dilupakan oleh tamu-tamu undangan yang kita undang juga dari luar kota, pejabat-pejabat juga kita undang dari gubernur, terus dari menteri, kementerian dan sebagainya. Ini supaya event itu tidak terlupakan. Terus bagaimana juga memberikan dampak itu tadi. Ya tadi sudah disinggung juga oleh Mbak Ayu bagaimana sungai kita terhadap pencemaran. Yang pertama dampak itu, terus dampak pekerja batik yang sekarang sudah mayoritas sudah sepuh-sepuh, terus apa ya? Pemasaran batik pasca COVID kemarin, ya semuanya lah masih PR. Jadi maknanya harus memberikan dampak kepada sektor batik supaya ya lebih baik lagi. Apa ini yang kurang di tahun ini? Apa ini yang kurang di sektor mana, termasuk harga-harga bahan pokoknya juga ini menjadi PR untuk semuanya. Mudah-mudahan lah setelah COVID ini, setelah ekonomi mulai membaik, sektor batik bisa menggeliat lagi. Oke Pak, tadi Pak Wali sempat mention ke saya mengenai generasi membatik gitu ya. Iya. Kita anak muda saat ini tuh saya jarang melihat ada orang yang gemar membatik, apalagi orang-orang yang suka membatik ini sudah tua-tua seperti itu. Nah, ini bagaimana tanggapan Pak Aap melihat ini? Kalau menurut saya semuanya itu adalah kesejahteraan ya buat mereka, karena pekerja batik itu kalau kita tanya, Ibu sudah bekerja berapa tahun? 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang 40 tahun. Yang bekerja baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun itu jarang banget. Ya jarang banget, jumlahnya paling nggak lebih dari 5% dari pekerja batik. Nah ini kan harus kita perhatikan juga, jangan sampai nanti pekerja batik yang sudah bekerja selama puluhan tahun tetapi kesejahteraan mereka tidak terjamin, dalam arti anak-anak mereka hidupnya pas-pasan, ya mereka mungkin punya anak 4, hidupnya pas-pasan dan sebagainya. Tentunya si anak ini tidak tertarik untuk meneruskan profesi orang tuanya, ya jadi lebih baik bekerja mencari pekerjaan yang lain. Nah itu nanti kita dorong juga jangan sampai para pekerja batik ini musnah ya, dalam tanda kutip musnah ya. Siapa yang nanti yang bekerja? Nggak mungkin si juragan sendiri mulai dari ngecap, ya apa, ngelorot, membatik itu dikerjakan sendiri, itu kan nggak mungkin. Nah itu salah satu PR juga yang harus segera diselesaikan bersama-sama. Ya mungkin mereka ada jaminan BPJS dan sebagainya, kita masih pikirkan itu semua. Masih berproses, mudah-mudahan bisa lancar supaya muncul kembali generasi pekerja batik yang ya dari generasi muda lah intinya. Oke baik Pak, ini masih seputar tentang batik juga ya Pak Wali ya. Jadi saya membaca beberapa artikel gitu ya. Tadi malam saya searching gitu ya. Pegawai ASN Kota Pekalongan kenakan sarung batik tiap hari Jumat. Itulah bunyi artikelnya. Nah ini saya ingin tanya Pak, apa yang melatar belakangi hal tersebut, kebijakan itu muncul, dan apakah memakai sarung batik saja sudah bisa kita sebut untuk melestarikan batik? Iya, sebetulnya salah satunya itu. Kenapa sarung batik? Karena sarung batik ini dari pemerintah Kota Pekalongan sedang menciptakan inovasi. Jadi batik ini bukan hanya atasan, ya sekarang kan batik semuanya atasan ya, kecuali kalau untuk yang perempuan ya, kalau untuk yang laki-laki, nah ini kita pengen juga menciptakan yang bawah, yaitu sarung batik. Karena Pekalongan ini kota santri ya, produksi sarung itu sangat luar biasa. Nah kenapa kita tidak kembangkan sarung batik? Nah alhamdulillah kemarin sudah kita ajukan menjadi mudah-mudahan bisa goal juga untuk menjadi ciri khas dari Kota Pekalongan, brandnya dari Kota Pekalongan. Dan kalau di tingkat ASN sudah, tingkat perkantoran pun, perhotelan juga sudah. Yang masih susah adalah di TNI, Polri maupun Kejaksaan. Kayaknya nggak mungkin ya Polri. Itu nanti ya ke depan kita pikirkan. Unik ya, Pak, agak unik soalnya ya, karena seragam dengan seragam loreng mereka dengan seragam
polisi, nggak mungkin mereka memakai sarung batik. Tapi semuanya sudah bergerak, semuanya sudah, dan kita sengaja sebetulnya dari pemerintah Kota Pekalongan tidak menseragamkan sarung batik tersebut. Karena kalau seragam butuhnya ratusan, butuhnya ribuan, tentunya pesennya atau ordernya ke pengusaha besar lagi. Ya kalau satu-satu terserah, bebas, yang penting sarung batik mereka beli satu di UMKM biar semuanya hidup lah, biar semuanya sejahtera seperti itu. Oke, baik Pak, kita break dulu ya. Nanti kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expo Spesial dengan Ayu Sita dan Pak Wali. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Expo Spesial, masih bareng Pak Wali Kota. Iya, masih semangat ya Pak ya? Harus semangat. Kita cuma 3 segmen Pak. Oke, baik Pak, kita masih berbicara mengenai batik ini Pak. Tadi sudah diceritakan sedikit tentang gambaran perkembangan batik di Kota Pekalongan. Nah, saya ingin bertanya mengenai berita nih Pak. Tanggapan Bapak mengenai berita yang muncul, batik ini diklaim sama negara tetangga. Bagaimana tanggapan? Sempat diklaim, sempat mau akan diklaim oleh negara tetangga, tapi dengan ya kita bergerak cepat untuk mendaftarkan batik ini ke UNESCO, alhamdulillah Indonesia tetap menjadi batik ini sebagai warisan budaya tak benda untuk Indonesia, dan alhamdulillah ini kan semuanya harus bergerak, semuanya harus sama-sama, semuanya harus sinergi satu pemikiran. Sepakat, oke, sebelum diklaim oleh negara lain, semuanya bergerak untuk batik ini supaya ya tetap, karena memang sudah menjadi apa ya, tradisi kita ya dari zaman nenek moyang kita. Alhamdulillah semuanya lancar, tinggal kita masih daftar ke UNESCO juga untuk kebaya ya. Kebaya kemarin kan sudah bergerak juga kebaya, dan mudah-mudahan bisa goal lagi, karena ya asli lah, potensi asli budaya Indonesia harus kita pertahankan. Oke, baik. Berarti tanggapan Bapak menurut berita tersebut positif ya? Maksudnya? Oh, positif ya. Dan itu juga secara nggak langsung berdampak terhadap sektor batik itu sendiri di seluruh Indonesia. Ya, pada waktu awal-awal ditetapkan itu batik menjadi laris dan sebagainya. Untuk di Kota Pekalongan sendiri, sektor ekonomi khususnya di batik ini seperti apa Pak? Ya, batik masih menjadi sektor usaha di Kota Pekalongan mayoritas ya, mungkin sekitar kurang lebih 60%. Ya, jadi walaupun ada beberapa kendala seperti itu tadi, limbah dan sebagainya, pemasaran, sekarang kita dorong juga pemasaran digital marketing, karena apapun semuanya kita harus menyesuaikan. Jadi pelatihan terhadap para pengusaha pemula untuk digital marketing ini juga sudah dilakukan oleh dinas-dinas, ya mudah-mudahan mereka bisa lancar. Jadi kita sekarang itu kan nggak bisa berdiam diri di toko misalkan, hanya menunggu konsumen atau pelanggan datang, tapi kita juga harus memanfaatkan teknologi ini untuk pemasaran online ya, nanti bisa pesan, bisa kirim dan sebagainya. Baik, ini kan menuju transformasi era digital juga Pak. Nah, dalam rangka hal tersebut kan banyak nih UMKM lokal yang ternyata masih belum mengenal HKI gitu, hak kekayaan intelektual. Nah, bagaimana ini agar para UMKM lokal ini mengetahui hal tersebut Pak, menurut Pak Wali? Iya, jadi menurut saya memang itu perlu kita dorong, tapi walaupun masih banyak sih ya yang belum siap untuk perubahan ini, tetapi lambat laun mereka juga sudah mau mengikuti karena merasakan dampaknya. Kalau kita nggak mengikuti, ya pasti kita akan tertinggal. Lama-lama sudah tinggal konsistennya kita aja untuk membina mereka, dan ya itu tadi memberikan pelatihan juga. Ya mudah-mudahan sih semuanya bisa lancar lah intinya. Sekarang ini kan kalau nggak mengikuti teknologi, tidak memanfaatkan itu, pemasaran digital, sosmed hanya dibuat
apa ya, status-status galau. Pak Wali Itu pernah kan nggak? ya, itu kan eman-eman, lebih Iya, baik iya. daripada Benar-benar. pasang status galau ya. Iya, Lebih mending baik kita manfaatkan. untuk iya manfaatkan produk kita. Sekarang kan sebetulnya bukan hanya di tingkat pengusaha ya, di Betul. tingkat ibu rumah tangga pun bisa. Ya, di tingkat ibu rumah tangga pun bikin kue, bikin masakan, diposting, menarik gambarnya, akhirnya ada yang minat, 1, 2 dan cocok, itu semuanya bisa melebar, bisa tambah besar kok. Ya, hanya modal kecil awalnya. Sekarang kan rata-rata semua bisa pakai smartphone, paketan internet kan juga rata-rata sudah provider Sudah, ya. juga sudah sudah murah-murah lah sekarang paketan. Murce ya, Pak. Murah ceria gitu ya, kalau kita sebut. Ayo, iya, kita manfaatkan itu, eman-eman kalau nggak manfaat. Oke, baik Pak. Ini kan berbicara mengenai sektor ekonomi dan tentunya masyarakat Kota Pekalongan kan mayoritas batik itu menjadi sektor ekonominya mereka. Iya. Dan beberapa juga ada yang belum sadar tentang pentingnya menjaga apa ya Pak, agar tidak terjadi limbah gitu loh Pak. Iya. Memang kalau di tingkat pengusaha besar, mereka sudah patuh untuk membuat IPAL sendiri. Tetapi di tingkat IPAL ini, mohon maaf. IPAL itu kan pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah. Jadi kalau di tingkat pengusaha besar mereka sudah, dan aturannya itu juga harus usaha mereka bisa ditutup kalau mereka tidak mempunyai IPAL standar. Tetapi di tingkat UMKM ini kan nggak memungkinkan untuk masing-masing UMKM ini memiliki IPAL masing-masing, seperti di Kampung Batik, Pesindon, Kauman, Kerapiak dan sebagainya. Nah, di situ akhirnya kita bangun IPAL komunal. Ya, IPAL komunal yang itu IPAL itu bisa mengolah limbah dari semua pengusaha batik di kampung batik tersebut. Nah, itu usaha-usaha kita lah. Jadi sempat ada geger juga kan di Kota Pekalongan, banjir darah ya, yang di Jenggot. Banjir darah, betul. Itu kan yang banjir tapi airnya berwarna merah. Ternyata itu obat batik yang tumpah dan sebagainya. Nah, itu kita pengen memperbaiki citra itu ya. Tetapi sebetulnya kalau kita bilang kepada semuanya bahwa sungai hitam itu disebabkan oleh limbah batik. Ini yang marah pengusaha batik, karena batik itu justru limbahnya yang paling kecil dampaknya terhadap kerusakan alam dibandingkan sablon dan jeans. Ya, sablon dan jeans ya, cuman kan sudah terlanjur image-nya bahwa apapun itu kan batik. Sebetulnya batik itu kan hanya ada dua, tulis dan cap. Kalau printing kan itu berarti kain bermotif batik, bukan batik. Ya, tetapi justru kain-kain yang seperti ini, pengolahan-pengolahan seperti ini yang limbahnya merusak lingkungan. Nah, itu ya, tapi apapun tetap harus diminimalisir. Limbah dari batik, limbah dari jeans, limbah dari sablon. Iya, berarti tugas kita meminimalisir hal tersebut ya Pak ya? Kalau kita ditanya, saya pribadi ditanya, terus masyarakat Kota Pekalongan ditanya, pasti merindukan sungai itu minimal berwarna coklat lah ya, minimal berwarna coklat, tidak hitam seperti sekarang ya. Karena saya sendiri pun dulu waktu SD lah ya, hampir tiap sore berenang di sungai karena itu masih coklat, masih memungkinkan kita untuk saya belajar renang pun di sungai karena belakang rumah saya pas itu buka pintu samping langsung sungai. Ya, tapi sekarang jangankan anak-anak sekarang untuk mandi di sungai, ikan sapu-sapu aja udah nggak kuat sekarang di sungai kita ya. Ya, jadi masih banyak PR lah, walaupun sektor batik ini masih menjadi andalan, tapi masih banyak, menurut saya masih banyak PR yang harus diselesaikan, dan ini harus komitmen bersama. Iya, kesadaran masing-masing serta komitmen akan pentingnya bersama. Dan yang lebih susah lagi kan, sungai kita hulunya di kabupaten, hilirnya di kita. Jadi bukan hanya pengusaha Kota Pekalongan yang menyebabkan sungai kita hitam, tapi pengusaha kabupaten juga punya andil untuk itu. Betul. Dan kita harus
selesaikan sama-sama. Nggak bisa hanya dari Kota Pekalongan. Iya, harus bekerja sama ya, betul kata Pak Aap. Batang dan Kabupaten Pekalongan. Oke, baik Pak. Masih seputar batik juga Pak di Pekalongan. Kota Pekalongan ini kan sempat vakum beberapa tahun untuk mengadakan acara besar seperti sekarang ya. Nah, ini dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Di tahun ini pastinya Kota Pekalongan juga ikut serta merayakannya seperti itu. Program atau event apa sih Pak yang akan diselenggarakan nanti seperti itu? Yang ini untuk batik tahun ini. Ya. Banyak sekali rangkaian acara, nanti ada karnaval, kemarin ada upacara, terus ada kebaya juga, kemarin festival kebaya karena, dan yang menarik ini nanti besok malam tanggal 5 ini ada Fashion on the Track ya. Fashion on the Track. Apa itu Pak? Fashion on the Track. Jadi ya nanti kita fashion show lah Forkopimda ya, saya beserta Ibu, Pak Kapolres, Pak Dandim, Ketua DPR, Pak Wakil, semuanya akan fashion show di situ untuk batik. Ya mudah-mudahan saya bisa lah, karena belum pernah berjalan, pernah berjalan jadi model catwalk seperti itu ya. Intinya syukur-syukur kita masih menghubungi Pak Gubernur dan Bu Atiko, Pak Ganjar dan Bu Atiko, syukur-syukur beliau bisa datang dan bisa mengikuti fashion show itu juga. Oh, rencana ingin memanggil Pak Ganjar untuk wah, luar biasa. Semoga bisa hadir ya Pak. Semoga bisa hadir dan ikut on the track. Meramaikan lah, ikut meramaikan. Selain itu ada apa saja Pak? Tanggal banyak, ya. Mungkin. Kemarin kan sudah kita laksanakan. Kemarin juga soccer sarung. Oke, ini soccer sarung ini. Nah, soccer sarung untuk fun-fun aja sih ya. Jadi dari Forkopimda, dari pengusaha batik, terus dari KONI kita main bola pakai sarung. Terus nanti pembukaan juga besok, acara pembukaan, terus untuk nanti karnaval, gongnya karnaval tanggal 15. Oke, berarti ini terakhir. Ada pameran-pameran juga, pameran batik, terus ada pameran kuliner juga di Jetayu ya, di Gor Jetayu sama di depan Museum Batik. Baik, ini berarti tanggalnya dari 2 Oktober sampai 15 atau? Iya, 2 Oktober sampai 15 rangkaiannya. Oke, baik. Yang tanggal 15 ini berarti? Karnaval yang akan diselenggarakan ya Pak ya. Oke, baik. Sejauh ini perkembangannya seperti apa Pak untuk acara? Mudah-mudahan semuanya, karena ini semuanya mendadak sebetulnya, kita persiapan mendadak karena kan untuk penganggaran juga kita belum menganggarkan penuh seperti tahun, karena kan masih ragu-ragu juga kemarin apakah masih COVID, apakah izinnya sudah boleh dan sebagainya. Ternyata boleh semuanya, walaupun mendadak, walaupun dengan berbagai keterbatasan, tetapi tetap kita berusaha supaya event Hari Batik ini menjadi berbeda dan terkesan. Baik. Nah, ayo pengen tanya nih Pak, mengambil tema apa sih untuk perayaan Hari Batik Nasional ini? Iya, kalau tema kan sebetulnya sama seperti tahun lalu ya. Jadi lestari batikku, terus terlindungi alamku. Baik. Itu apa itu yang melatar pesannya kan jelas. Jadi batiknya juga harus lestari, para pengusahanya sukses. Cuman alam ini jangan sampai dirusak oleh limbah-limbah yang disebabkan oleh usaha-usaha itu. Intinya seperti itu. Oke, baik, luar biasa ya Pak ya. Adakah perbedaan Pak acara dari perayaan Hari Batik di tahun sebelumnya dengan sekarang? Kita konsep sih berbeda ya, tetapi kan rangkaiannya juga pasti banyak. Jadi nanti adalah beberapa yang berbeda. Tapi ya supaya termasuk Fashion on the Track itu ya. Oke, ini kayaknya acara yang paling menarik untuk Pak Wali ya? Saya deg-degan malah. Oh iya? Jadi ya nanti ya fun ya untuk kemarin sarung soccer juga yang rame, yang lihat rame. Iya, itu Pak Wali ikut main juga dengan Forkopimda, dengan Kejaksaan, Pak Dandim, Pak Kapolres, semuanya kita ikut. Ya untuk ya menghibur lah ya, kita di tengah padatnya kesibukan, ya padatnya acara ya harus ada hiburannya. Untuk juga refreshing lah ya. Refreshing. Betul. Dan nanti kita kerjasama dengan salah satu perbankan di BUMN, BRI itu kayaknya mereka juga mau mendatangkan artis ya, Budi Doremi kayaknya. Betul, ya, Balai Rasa ya. Nah, Balai Rasa. Jangan lupa ya, disaksikan. Ya nanti ya masuk di Batik TV. Masuk rangkaian Hari Batik juga. Alhamdulillah CSR dari perusahaan-perusahaan
kalau bisa masuk untuk ikut memeriahkan. Dari Bank Jateng juga pasti support. Oke, Ya, baik. Bank Jateng kan mitra kita memang ya. Nah, Pak, pastinya kan mengadakan sebuah acara yang sedemikian besar seperti itu ada kendala-kendala. Nah, ini menurut Pak Wali kendalanya apa saja sih Pak untuk Kendala perayaan? kalau menurut saya sih kemarin ya pas rapat-rapat itu tentang bagaimana konsep ya, tentang bagaimana persiapan yang sangat mendadak, tentang bagaimana nanti ya itu tadi siapalah artis-artis yang mau dipanggil dan sebagainya. Cuman itu sih. Cuman Ya, itu. rangkaian rundown acaranya seperti apa. Sebab kita pengen walaupun di tengah semua keterbatasan, tapi kita pengennya yang luar biasa, tidak biasa-biasa saja. Oke, baik Pak, luar biasa. Kita break terlebih dahulu, Oke. nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expo Spesial bersama saya dan Pak Wali. Ya pemirsa, masih bersama dengan kami di Expo Spesial hari ini dan masih bersama dengan Pak Wali juga tentunya di segmen terakhir. Ya Pak Wali, Ya, kembali bertemu ayo. dengan saya. Temu terus ya. Terus ya, oke baik. Masih semangat ya Pak ya? Semangat, semangat. Oke baik Pak. Ini saya ingin berbicara batik di mata anak muda. Oh iya, Ya. mata anak muda. Jadi Oke. batik ini kan ada beberapa anak muda yang menganggap batik itu masih kuno Pak ternyata. Menurut Pak Wali tanggapan itu seperti apa? Ya, memang kalau kita bicara batik itu masih kuno. Saya sepakat, tetapi itu mungkin 10 tahun yang lalu ya. Semakin ke sini batik itu sudah bermacam-macam motifnya, sudah bermacam-macam modelnya. Jadi bukan hanya masyarakat biasa, artis-artis pun sekarang sudah banyak yang memakai batik, bahkan desainer itu sudah banyak juga yang memodifikasi batik menjadi karya baju rancangan mereka. Ini menurut saya untuk event-event batik, jadi batik itu bukan hanya untuk kondangan sekarang ya, untuk harian, untuk acara-acara pesta yang lain, ini juga bisa dikenakan karena perkembangan model batik itu sudah bisa samalah dengan model fashion baju yang lain. Menurut saya warnanya pun sekarang warna anak muda ya, cerah-cerah ya, untuk motifnya seperti nggak kelihatan seperti orang tua atau nggak kelihatan kaku ini pakai batik, malah justru sekarang model-model batik baik motif batiknya maupun model pakaiannya bisa menarik untuk masuklah ke segmen anak muda. Oke baik Pak, kalau berbicara masih seputar anak muda ya, untuk melestarikan batik untuk kita-kita tuh gimana sih Pak caranya? Ya, paling nggak begini, saya tekankan kepada, ini kan di Museum Batik sudah mengadakan lomba membatik. Dari tingkat TK, SD, SMP, dan hari ini SMA tadi saya sudah membuka juga. Kota Pekalongan ini kan kota batik, kita berkunjung kemanapun pasti dari Kota Pekalongan atau kota batik ya. Jangan sampai nanti kita nggak tahu ditanya dari Kota Pekalongan tetapi nggak tahu batik. Paling tidak mereka walaupun bukan pengusaha batik tetapi tahu proses dan sebagainya. Dan anak-anak muda ini tadi kepada anak-anak SMK, SMA dan MA ini saya tekankan walaupun nanti mereka tidak menjadi pengusaha batik, tetapi mungkin dari segi IT-nya ya, Segi IT. Ya, segi IT sekarang kan juga semuanya accounting tentang pengusaha batik sekarang kan nggak tradisional. Ini berapa bayar semuanya harus ada pembukuan yang rapi, terus mereka bisa membantu di sektor digital marketingnya seperti itu. Iya, jadi ya sama-sama lah, ini anak-anak muda kan untuk teknologi, digital marketing dan sebagainya mereka lebih jago lah saya rasa. Ya jadi harus ikut berperan untuk membesarkan batik di Kota Pekalongan walaupun tidak sebagai pengusaha. Oke Pak, ini kan Pak Wali juga punya background tentang ekonomi seperti itu ya. Saya ingin tanya ini, transformasi era digital itu
saya yakin bukan salah satu hal yang ditujukan untuk menjual batik. Pasti ada cara-cara lain. Nah, menurut Pak Wali yang paling efektif untuk strategi penjualan batik itu seperti apa? Ya, strategi penjualan batik tentunya diuntungkan dengan mungkin brand maupun merek batik itu sendiri yang sudah terkenal. Kalau kita bicara nasional ada Dana Hardi, ada Batik Keris, Batik Semar dan sebagainya. Kalau di Pekalongan juga banyak lah, nggak terhitung merek batik yang sudah terkenal dan mereka sudah punya pelanggan tetap ya. Pelanggan Tapi tetap. Bagaimana untuk yang UMKM ini untuk memulai ya salah satunya adalah digital marketing. Digital marketing ya menurut saya. Bahkan ada beberapa teman maupun anaknya teman saya gitu, dia cukup ke bawa laptop, bawa kamera, cukup ke grosir batik Setono, ya mereka standby aja di situ sambil moto-moto, sambil diupload, sambil di nganu harganya, terus sudah ada yang respon mau, tinggal ambil kirim. Jadi mereka nggak perlu modal atau nggak perlu jadi pengusaha batik untuk ikut memasarkan batik, tetapi mereka hanya menggunakan ilmu untuk teknologi itu sendiri dan ilmu tentang digital marketing. Foto pun kan nggak sembarangan, angle yang pas, yang kelihatan. Saya juga menekankan kepada semua pengusaha batik untuk jujur kepada konsumen, dalam arti yang cap ya ini dibilang batik cap, yang tulis ya ini harus dibilang batik tulis, yang printing pun ini harus dibilang batik printing, supaya konsumen maupun masyarakat luar kota, luar daerah yang beli batik Kota Pekalongan ini nggak kecewa, nggak merasa ditipu. Ya jadi karena mungkin dari luar kota nggak tahu batik printing, dia suka motifnya tapi dibilangnya batik cap. Nah, itu kan yang akhirnya dia pasti tidak akan mengulangi beli di Pekalongan atau di toko tersebut. Seperti itu sih cara-caranya. Jadi kejujuran dari masing-masing dari masing-masing itu menurut saya penting. Ya supaya ya mereka nggak merasa ditipu, akhirnya beli batik lagi sudah cocok, pesan lagi sekarang kok tinggal kirim, tinggal foto via WA atau via langsung sosmed, dapat orderan gitu ya. Dapat orderan. Tapi Pak Wali juga menjalankan usaha di batik nggak sih? Kalau saya enggak, istri saya ya. Kalau saya enggak. Kalau ibu ya. Bunda Bunda ya. Cuman kan enggak sekarang juga enggak fokus di batik ya. Fokusnya kalau dulu sebelum menjadi Ibu Ketua PKK ya atau wakil Ketua PKK, beliau masih malah cenderung ke kerajinan, craft. Oh, craft. Dari batik kah atau kerajinan? Dikombinasi. Oh, dikombinasi. Ibu sebetulnya passionnya lebih ke situ, lebih ke craft maupun kerajinan daripada ke batik. Tapi kan apapun ya karena Pekalongan tetap harus dikombinasikan dengan batik supaya lebih menarik. Betul sekali. Batik itu emang menarik Pak kalau kita lihat. Nah ini Ayu pengen tahu juga yang langka di Kota Pekalongan nih batik apa sih Pak? Kalau menurut pandangannya Pak Wali? Ada yang nggak? Langka apa nih maksudnya? Yang mungkin kan ada batik cap, batik tulis. Oh iya, sekarang ini batik tulis yang memang prosesnya lama. Betul. Terus itu motifnya misalkan gambar bercerita, entah itu wayang dan sebagainya, itu justru yang diburu para kolektor dan itu menjadi langka. Ya sekarang batik cap yang kuno maupun batik cap yang motifnya gambar bercerita itu justru yang diburu kolektor dan harganya lumayan ya Pak? Sangat lumayan. Cuman kan prosesnya mereka lama. Iya prosesnya. Dan itu kan seni itu kan idenya nggak ada, dan sebetulnya keuntungan batik tulis walaupun itu lebih mahal pasti itu motifnya nggak ada yang sama, ya nggak ada yang sama, nggak perlu takut kembaran gitu ya, misalkan
saya beli batik cap gitu, bisa juga di jalan ada yang kembar gitu ya. Ketemu. Yang paling canggung seperti itu sebetulnya. Oh, pernah Pak Wali punya pengalaman seperti itu? Pernah sih dulu, tapi Oke, dulu. ya tapi ya apapun sekarang, walaupun cap dengan beda, walaupun jelamprang kan sekarang Pekalongan ini jelamprang pun sekarang nggak kaku modelnya seperti dulu, warnanya bisa bervariasi. Jadi walaupun sama-sama jelamprang, motif jelamprang atau motif megamendung, motif seno dan sebagainya, warnanya sekarang sudah berbeda. Karena kita kebanyakan kan, kalau kita orang masyarakat Kota Pekalongan, kita lebih sreg beli kain terus jahit sendiri ya. Mungkin kalau masyarakat dari luar daerah itu yang mereka lebih senang beli sudah jadi ya. Kalau seperti ini pun, ini batik Forkopimda ini yang saya pakai. Ini pun kain saya jahit sendiri, lebih sreg, lebih pas kalau jahit sendiri. Pantes Pak, kelihatan elegan. Oh gitu ya. Nggak kelihatan besar perut ya. Gitu ya Pak ya. Oke, berarti memang batik tulis ini langka ya Pak ya? Maksudnya bukan langka ya, tapi prosesnya yang lama. Prosesnya yang langka, dan sekarang batik-batik tulis itu kan kebanyakan juga kalau yang dipakai memang banyak juga, tetapi banyak juga yang untuk kolektor. Ya, untuk koleksi. Seperti itu tadi, batik tulis yang kuno atau batik tulis yang motifnya gambar bercerita, entah itu tentang wayang, entah tentang itu biasanya diburu juga, langka itu. Oke, baik Pak. Nah, upaya apa sih Pak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat dalam hal membatik dan melestarikan batik? Ya, menurut Pak Wali seperti apa? Kalau kita bisa mempertahankan batik ini sebagai sektor ekonomi, dan batik ini masyarakat seluruh Indonesia bahkan luar negeri ini memburu batik, tentunya ini usaha yang menjanjikan. Menjanjikan. Kalau usaha yang berpotensi menjanjikan, berpotensi laris gitu ya, pasti masyarakat akan tertarik untuk usaha itu. Dan mudah-mudahan kita bisa mempertahankan terus itu. Oke, baik. Berarti memang ya batik ini selain menjanjikan juga menarik gitu ya Pak ya? Ya, Dan unik. itu tadi seperti kita kenalkan mulai dari tingkat TK sampai SMA, dan sekarang satu-satunya universitas yang membuka jurusan batik itu ya di Kota Pekalongan. Di Kota Unikal Pekalongan ada di Universitas Pekalongan. Nah, itu juga harus kita maksimalkan potensi itu. Betul, dan memang ya generasi membatik memang jarang gitu ya Pak ya, banyaknya. Termasuk ekskul membatik ini juga nanti. Ya, kayaknya saya nggak pernah dengar itu ekskul membatik di sekolah-sekolah yang ada. Sudah mulai tapi belum semuanya. Oke. Nanti ke depan akan kita wajibkan semua sekolah untuk ada ekskul membatik. Yang Pak Wali ketahui di mana aja itu sekolah yang? Ada di beberapa SMA dan SMP. Kalau itunya kita nggak hafal, tapi sudah ada. Tadi kita juga sudah bicara dengan Dinas Pendidikan, sudah ada Pak. Belum menjadikan perda maupun perwal untuk bahwa setiap sekolah itu wajib ada ekskul membatik. Saya rasa usaha-usaha itu yang lebih memperkenalkan batik kepada generasi penerus kita. Oke, baik. Respon sekolah terhadap hal tersebut seperti apa Pak? Positif mereka. Mereka senang juga ya bisa ikut andil juga untuk melestarikan batik sebagai warisan budaya, sebagai Pekalongan The World City of Batik. Ya tentunya semuanya antusias lah. Oke. Ya. Ini menurut Pak Wali ya, kalau kita mau beli batik, enaknya beli batik di mana ini Pak? Banyak kampung batik, grosir batik Stono, pokoknya di Buaran itu juga sudah ada kampung kampung marketing, digital marketing. Ya, pokoknya menarik lah, banyak yang menarik di kampung batik ada, di grosir Stono ada. Grosir Stono ya, itu yang saat ini memang perkembangannya luar biasa ya Pak. Alhamdulillah sekarang ada exit tol ya. Jadi kalau kita lihat weekend, terus long weekend, rata-rata mobil yang parkir di grosir Stono itu adalah mobil plat dari luar kota semua, ada Jakarta dan sebagainya. Oke Pak, 2 menit menuju terakhir, harapan dan pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk Hari Batik Nasional kepada masyarakat Kota Pekalongan.
Pak? Mudah-mudahan momen ini pasca pandemi dan pasca 2 tahun kita tidak mengadakan Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober, mudah-mudahan tahun ini bisa memberikan berkah. Amin. Tahun ini juga berdampak untuk ekonomi para pengusaha batik, khususnya dan ekonomi masyarakat Kota Pekalongan umumnya. Mudah-mudahan itu saja, dan kekurangan-kekurangan seperti tadi pengolahan limbah, pekerja batik, pemasaran batik itu bisa kita pecahkan juga. Ya, kita urai juga permasalahan itu dan kita bisa pecahkan satu persatu. Mudah-mudahan itu. Amin. Semoga harapan dan apa pesan yang disampaikan Pak Wali bisa kita maknai bersama ya pemirsa. Amin. Baik. Ya, itu tadi obrolan mengenai batik ya. Tentunya semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan terima kasih juga untuk Pak Wali atas kesempatannya hari ini di Expo spesial kali ini. Kita disediakan tempat ruang rumah dinas gitu ya. Pak, saya kesini first time. Oke, dan bersama Pak Wali, luar biasa. Tentunya untuk masyarakat Kota Pekalongan jangan lupa ramaikan event yang akan berjalan untuk memperingati Hari Batik dan juga ada pameran batik, ada kuliner juga. Nah, itu di bisa kawasan dicatat. Citayu. Oke, bisa dicatat pemirsa. Baik, terima kasih Pak Aaf. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan kami selengkapnya. Jadi saya Yusita bersama narasumber pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.